gugurin atau enggak ya. Welcome to temen jalan. Buat temenin kalian di jalan. Pernah coba mikirin gak sih perasaan seorang calon ibu yang belum siap dengan anaknya, yang bingung antara gugurin atau lanjutin ya? Aku duduk di samping pil aborsi yang seharusnya aku minum 4 hari yang lalu. Beli di Shopee ta. Yang ada gambar testinya. Budak. Aku adalah wanita berusia 36 tahun. Aku mengetahui kalau aku hamil sekitar 2 minggu yang lalu dengan 2 garis samar yang hampir gak bisa kelihatan. Aku telepon dokterku dan minta tes darah dan USG. Aku beneran udah hamil 7,5 minggu per hari ini. Aku udah berimajinasi buat berani nelen pil pertama. Itu seharusnya ngurangin hormon progesteron dan diminum sebanyak 4 pil buat ngilangin jaringan 24-48 jam setelahnya. Aku takut banget buat minum itu. Aku takut dengan kurangnya tekad yang aku miliki. Aku LDR selama 1,5 tahun sama seseorang yang aku pacarin setelah 3 tahun berpisah sama mantanku. Butuh waktu lama buat aku ngelupain hubungan itu, tapi aku berhasil ngelakuin itu. Kita gak punya anak. Pasanganku sekarang sangat mendukung. Sejujurnya dia bakal senang sih kalau aku ngejaga bayi ini, atau bahkan bener-bener tahu tentang hal ini. Aku bahkan belum ngasih tahu dia, dan aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Aku selalu berpikir kalau aku bakal punya anak, tapi sekarang kenyataannya aku nggak bisa lagi jadi netral. Aku nggak bisa jelasin, ini tuh sulit banget. Hal terbaik yang bisa aku jelasin adalah aku ngerasa kayak aku tuh gak siap berdasarkan keadaan pribadiku dengan kehidupan setelah adanya pandemi dan keuangan, dan juga dikelilingi hal-hal yang udah aku rencanakan buat dilakuin setelah beberapa waktu yang udah hilang. Pada saat yang bersamaan ada juga rasa takut patah hati. Masuk akal gak sih? Aku tuh malu banget karena aku berpikir sebaliknya. Aku mikirin bayi kecil yang berkembang dalam tubuhku dan penasaran kayak apa dia nantinya. Kenyataan bahwa aku belum siap dalam bentuk apapun yang bisa aku bayangin dalam diriku saat ini. Aku harus ngelepasin karir yang aku sukai buat sementara waktu. Aku gak mau jauh dari anak itu buat waktu yang lama karena karir. Jadi ini sih yang aku bingung. Jadi ya disinilah aku dalam kegelapan ngetik ini buat kalian semua yang mungkin mau ngebaca di saat aku udah duduk di sebelah pilku nyoba mutusin satu pilihan. Aku mau berterima kasih atas tanggapan kalian. Kalian semua udah ngasih aku banyak hal buat dipikirin dengan cara yang gak bisa aku bayangin. Mudah sekali emang hal-hal itu jadi samar gitu kalau lagi kepepet kayak gini. Ada komen orang-orang gak? Kamu komentar dulu. Aku sih mikirnya kayak untuk memutuskan punya anak atau enggak, yang harus dipikirin adalah harus selalu dalam pilihan sadar kayak gitu loh. Gak boleh kamu itu kayak tanpa memutuskan terus tiba-tiba ditodong hamil. Karena keadaan terus langsung go on with it kayak gitu kan. Problemnya bener. dari dia ini kan sebenarnya dia pengen punya anak, cuman dia nggak tahu harus ngebiayainnya gimana karena kan dia harus berhenti kerja. Karena dia kalau punya anak dia pengen jadi ibu rumah tangga kan. Padahal dia LDR dan cowoknya pun nggak ngelamar dia kan. Artinya kan belum tentu cowok ini bakal stay kayak bakal bantu. Bukan cuma masalah bantu sih, tapi bakal mau nikahin dia untuk jadi penyokong keluarga gitu loh. Jadi yang kerja dan ngasih duit gitu. Dan biar dia bisa stay at home. Dia kan pengennya stay at home kan. Iya, tapi iya sih emang bener berat. Cuman yang paling penting tuh emang dalam ini ya keputusannya itu yang paling penting harusnya emang sadar keputusan itu. Problemnya dari dia itu kan ini adalah suatu kecelakaan, terus dia lanjut nggak ya kalau kayak gitu ya. Menurutku sih kalau kamu ngerasa kecelakaan dan kamu belum dalam taraf memutuskan apa-apa ya mendingan udahan aja. Bahaya soalnya. Kamu belum belajar cara jadi orang tua, kamu belum belajar apa aja yang harus disiapin, kamu belum belajar apa-apa gitu, tiba-tiba kamu harus dapat kewajiban membesarkan anak. Iya sih, dia belum belajar cara untuk jadi parenting tuh kayak apa, harus nyiapin apa aja, bahkan belum nyiapin mental, psikologis, terus keuangan, benar-benar semua checklist itu belum ada yang kecentang sama sekali. Tapi dia cuma pengen kayak takut untuk aborsi gitu kan. Kita di sini nggak ngomongin soal agama atau apa ya, ini kan ceritanya kan secara legal
boleh gitu kan di Amerika sana. Nah, aku sih kalau orang itu mampu, aku bakal tetap menyarankan untuk Lanjut. ya nggak usah diaborsi. Karena apa? Kalau diaborsi nanti resiko juga bisa kena ke mental si perempuan kan, karena aborsi itu untuk tiap-tiap wanita tuh pun beda. Ada yang mungkin fine with it, tapi banyak juga yang trauma karena dia kayak ngerasa terhantui, terbayang-bayang bahwa dia udah membunuh bayi kayak Karena gitu-gitu. ya balik lagi Value ke yang udah dia pegang Ah, kayak gimana. balik lagi ke value masing-masing Iya. orang ya. Kalau value-nya memang mempercayai bahwa semua bayi itu Semua fetus janin. iya semua janin itu sudah ada nyawa dan emang kayak gitu-gitu dan rasa ngebunuh, ya mending jangan di Bener. abort gitu, karena kan itu tergantung value kalian masing-masing. Dan kalau dari kata-katanya dia sih kemungkinan ya emang dia kayak gitu kan. Iya. Dan kalau dia belum mampu tapi dia pegang value kayak gitu gimana? Ya harus mau nggak mau berjuang jauh lebih keras. Ya walaupun seandainya harus jadi single mom, Dan harus sadar juga kalau orang nggak bisa dapat apa yang dia pengen. semua yang dia pengen. Kayak dia pengen untuk jadi stay home Ya, mom itu kayak nggak gitu. bisa. Padahal secara ekonomi mustahil kan. Mm-mm. Ya emang harus ya lupakan aja mimpi-mimpi kayak gitu kan. Iya, itu kan cuma personal choice aja kan. Mm-mm. Pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Itu kan personal choice dan itu privilege. Mm-mm. Kalau emang kamu punya provider yaitu suami kayak gitu atau orang tua yang kaya. Tapi kalau emang itu nggak ada, ya harus tahu prioritas sih, mana yang harus diutamakan. Kamu harus jadi ibu rumah tangga, tapi nggak bisa sekarang karena kan belum nemu suaminya. Jadi harus diaborsi dulu. Atau kamu pengen jadi ibu dari anak ini karena kamu nggak mau aborsi dia, tapi ya resikonya kamu nggak bisa dapetin title ibu rumah tangga, kamu tetap harus kerja jadi single mom. Ini ada komen, kamu harus sadar dari sekarang kalau jalan manapun yang kamu pilih bakal ada saat-saat kamu bakal nyesel, titik. Bagus banget. Mantep. Kalau kamu punya anak, kamu bakal ada hari-hari dimana kamu ngebayangin gimana ya rasanya hidup kalau seandainya kamu minum pil ini. Dan bahkan hari-hari waktu kamu sangat menginginkannya. Untung aja aku gak ngambil pil itu misalnya kayak gitu. Gak apa-apa, itu normal buat dirasain. Mendekatkan diri ke kehilangan dan kasih ruang. Kalau kamu minum pilnya, kamu mungkin akan ada hari-hari di saat kamu ngebayangin jalan yang gak kamu pilih. Anak mungkin aja bakal tetap ada dan kamu bakal tetap sedih, gak ada jalan lain. Itu juga layak juga untuk kamu menerima hal itu. Menyesali pilihan yang gak dipilih itu juga termasuk bagian dari hidup. Kamu juga bakal punya kebahagiaan kok di masing-masing pilihan. Kalau kamu minum pil itu, bakal ada peluang yang datang dimana kamu bakal senyum dan bersyukur karena kamu gak punya bayi. Karena hal itu bakal ngalangin kamu dalam nemuin jalan lain di kehidupan yang mungkin saat itu akan jadi lebih baik dari saat ini. Dan seandainya kamu punya anak, kamu bakal ada masa-masa kebahagiaan yang emang murni banget lah dengan ngeliat mereka itu tumbuh kembangnya baik dan mereka bisa menemukan kehidupan. Ya bakal ada kebahagiaan juga dalam kedua pilihan. Jadi nggak ada jalan yang salah. Walaupun gitu, dari apa yang kamu tulis, kayaknya ini bukan waktu yang tepat ya buat ngebawa anak dalam hidup dan hubungan kalian. Meskipun dianggap sepele, karena ini cuma komentar Reddit dan gak mungkin tahu suasana hatimu keseluruhannya tuh kayak gimana. 1,5 tahun itu masih terlalu awal lah dalam suatu hubungan dan ada banyak waktu buat mulai punya anak kok nantinya. Kalau hubungan itu emang diniatin buat berlangsung lama. Dan kalau kamu udah takut sama kehilangan yang bakal kamu hadapin, dari segi keuangan, karir, kesempatan, itu kayaknya kedengeran kayak kamu sebenarnya punya urusan yang belum selesai, yang baiknya tuh diselesaikan dulu sebelum punya anak. dan harus ditunda nanti aja buat punya anak dengan sengaja direncanakan waktu kamu siap, karena perasaan kehilangan dan pengorbanan itu bakal makin gede Dan bakal bikin resentment ke anak. Apapun yang kamu lakukan itu adalah pilihanmu dan kamu seharusnya nggak ngerasa bersalah dalam situasi apapun. Ada sangat sedikit waktu dalam hidup kita di saat kita nemuin diri kita pada posisi di mana seluruh hidup dan masa depan kita tergantung sama keseimbangan. Nunggu untuk pilihan iya atau enggak ada di pihak kita. Dan kamu pantas buat ngasih semua kebaikan yang kamu bisa.
Apapun jalan yang kamu pilih, kamu bakal belajar sesuatu tentang kamu. Dan kamu bakal nemuin dirimu dengan segala hal-hal baru. Entah itu pemahaman baru tentang miliaran wanita yang udah menolak peran sebagai seorang ibu. Ya paling enggak untuk sementara, untuk ngejar hal-hal lain. Dan semua emosi yang bisa timbul. Atau menemukan dirimu di perkumpulan ibu-ibu. Dan ngalamin roller coaster yang miliaran ibu lainnya juga udah jalanin. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan kamu akan buat pilihan yang tepat. Semangat. Itu adalah komen yang lebih bagus daripada thread yang mulai. Iya bagus banget sih. Bagus. Jadi dia nggak Itu murni nyudutin kayak buku baby decision kalau di compile. Iya benar sih, benar-benar banget. Jadi kayak keputusan tuh harus dalam keadaan sadar. Iya. Terus dia juga bilang setiap keputusan itu pasti ada penyesalannya. Iya. Dan setiap keputusan itu pasti ada bahagianya. Iya, Gak benar. mungkin satu keputusan itu isinya bahagia doang, satu keputusan isinya sedih doang. Kalau kayak gitu ya namanya bukan pilihan ya. Makanya berat kan ini, karena ini pilihan yang sama-sama berat dan sama-sama bagus kayak Makanya gitu kan. harus dipikirkan baik-baik dibandingkan sama value yang kita pegang sendiri gitu Iya, kan. benar-benar. Mana yang paling cocok sama keadaan kita. Menarik, bagus banget. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.